Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wa waliyullah Hasan Syahadul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum wa Kiai Haji Kanur Darul Masyuri bin Sastra Wali wa ila ruhiyal marhum wa Ustadz wa Nabi Sudarmo bin Darmo wa ila ruhi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa khususan Barjaya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah dina kesempatan sore ya orang sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pagi tadi dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, dan kita digerakkan oleh Allah berbagai aktivitas dari subuh sampai dengan sore ini, yang mana itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya lah kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmatnya, masih memberikan sempat, masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga senantiasa terungkap menang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in sholihin, numaberna ke orang sadayana, semoga orang sadayana mensyafat itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita masuk kepada pasal yang ke-39 yang berjudul Takutlah dari pengeluluan Allah. Takutlah dari pengeluluan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khafmin wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isya'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah kamu dari adanya
kebaikan atau kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, padahal kamu tetap dalam menjalankan maksiat kepadanya, di mana semua itu menjadi istidrat atau pengluluan kepadamu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 182 yang artinya, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Istidrat adalah dalam bahasa Jawa yang artinya penglulu. Bahasa Jawanya penglulu. Kalau bahasa Sundanya naon ya? Ada yang tahu nggak? Kalau Arabnya istidrat, Jawanya penglulon, kalau Sundana naon? Aya istilahnya. Bahasa Indonesianya itu artinya pembiaran. Dibiarkan oleh Allah gitu. Naon eta artinya? Hah? Lain dibolehkan lain, tapi untuk dipalire, Hah? Dijorken, dijorken ya. Sundana teh dijorken. Masa bodoh. Lain masa bodoh juga sebenarnya apa itu ya? Jadi ibarat seperti ini ibu-ibu. Yang dimaksud istidrat itu adalah pemberian dari Allah yang berupa kenikmatan dunia. Tetapi dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan itu menjadikan hatinya semakin lalai terhadap Gusti Allah. Setiap dia ingin kaya, semakin diberi kaya. Dia minta kaya, ditambah lagi hartanya terus sampai hartanya itu sundul langit. Tetapi tanpa dia sadar, itu menjadikan dia semakin jauh dari Gusti Allah. Jadi penglulu itu dibiarkan oleh Allah terus-terusan lalai dengan kenikmatan dunia. Jadi penglulon itu ibaratnya seolah-olah sama Allah diberikan kenikmatan, tetapi sejatinya itu sedang disesatkan. Karena apa? Karena ketika dia menikmati kenikmatan yang wujudnya harta, bah jabatan, bah pangkat, ataupun kenikmatan dunia yang lain, hatinya semakin jauh dari Allah. Semakin gak ingat Allah acan. Semakin dia sombong, semakin dia takabur, semakin dia aku. Inilah yang akan menjadikan tutup hatinya, seolah-olah aku diberikan surga, diberikan nikmat oleh Allah, tetapi ternyata itu sebuah penglulon, sebuah istidrat, sebuah pembiaran dari Allah. Makanya pernah ada istilah, nyatanya aku gak sholat aja, hartaku makin banyak. Ada gitu nih Bu. Gak usah engkau mendekat kepada Allah, gak usah engkau ngaji ilmu agama. Nyatanya aku gak perlu ilmu agama, gak perlu ibadah, gak perlu sholat, gak belajar ngaji, hartaku malah semakin banyak. Dulu aku pernah mendekat ke Allah, tapi malah hartaku sempit. Aku pernah ibadah, pernah sholat,
semakin aku sholat malah hartaku semakin sempit. Makanya udahlah, nggak usah ibadah. Pengyatan ini buktinya aku, hartaku malah semakin banyak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingatlah yang demikian ini merupakan suatu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya istidraj adalah suatu karunia atau nikmat yang Allah berikan. Apa yang membedakan, yang menjadi tolak ukur kenikmatan dunia itu akan menjadikan suatu kenikmatan yang hakiki dengan lawannya adalah berupa penglulunya Allah. Cirinya adalah jika hatimu tetap nyawang Gusti Allah. Ini tolak ukurnya di sini. Jadi nggak usah takut kaya, nggak usah takut banyak uang, nggak usah takut punya emas berlian, nggak usah takut punya mobil dan pakaian mewah. Tetapi yang menjadikan dirimu itu istidraj atau nikmat adalah hatimu itu bisa nggak sih selalu nyawang Gusti Allah. Jadi istidraj itu adalah seseorang diberikan kenikmatan yang terus-menerus, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dunia, nggak pernah sakit, nggak pernah yang namanya mengalami kerugian, panennya selalu bagus, tetapi dirinya jauh dari Gusti Allah. Ngerti-ngerti ajal menjemput, akhirnya luput. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ketika hatinya lalai akan peringatan yang Allah berikan, disitulah Allah membukakan pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kesenangan dunia yang menipu. Makanya memang berat bagi orang yang berjalan menuju Allah, itu berat. Banyak sekali godaan, banyak sekali ajakan-ajakan di luar yang akan gondeli hati panjenengan untuk berjalan menuju Gusti Allah. Jadi ada 2 kondisi, ada 4 kondisi, yang mana 4 kondisi ini tergantung hati panjenengan. Ingat, ada 4 kondisi yang mana kondisi ini sangat tergantung dengan kondisi rohaniah panjenengan. Yang pertama adalah kondisi taat. Taat itu kira-kira nikmat apa istidraj? Kalau bagi orang yang hatinya lalai terhadap Allah, itu namanya istidraj. Tetapi taatnya jika dibarengi dengan sadar Allah, taatnya itu sangat nikmat, luar biasa. Bahkan
meskipun ibadahnya itu hanya bertafakur 10 menit saja, itu nikmatnya melebihi ibadah ribuan tahun jika dibarengi dengan sadar Gusti Allah. Di dalam taat banyak orang yang sebenarnya itu bukan diberikan nikmat, tetapi istidrat penglulu. Penglulu itu dibiarkan terus-terus, dirinya tertutup hatinya dengan ibadahnya. Nah ini bukan berarti salah ibadahnya, bukan. Tetapi yang perlu diperbaiki adalah kondisi hati. Seolah-olah yang namanya pengajian itu bagus ya Bu, bagus. Bisa pengajian seolah-olah bagus. Apalagi bisa ngasih tausiah. Wes, yang awalnya cuma 5 jamaah, tahun depan menjadi 50 jamaah. Kelihatannya nikmat ya. Kelihatannya diberikan nikmat oleh Gusti Allah. Tahun depannya lagi yang tadinya 50 menjadi 500. Wah, berarti omonganku ini payu. 500 jamaah, tahun depannya lagi menjadi 5.000 jamaah. Terus begitu Bu. Ini jika kondisi taat kebaikan ibadah ini manakala hatinya tidak dibentengi dengan sirul asror, hati yang sadar bahwa semua yang menterjadikan, yang menggelar, yang menggerakkan, yang menguasai itu adalah Allah. Tanpa sadar di situ, hatinya akan kejungkel. Pasti apa? Aku, Vicky, akan tergila-gila dengan kehormatan. Aku kan ustaz, jamaahku banyak. Belum kalau yang di luar sana. Itu kalau engkau atau diri kita tidak membentengi dulu dengan sirul asror, maka hatiku akan menjadi penglulone Gusti. Dibere naon Bu arana? Naon aran sekene? Angel Mas istidraj. Artinya apa? Penglulon, dijorken. Sundane naon tadi? Dijorken. Sengaja jamaahnya diperbanyak. Semakin banyak hatinya, semakin adigung adiguno, semakin ingin dihormati, semakin ingin bahkan aku mulai diundang sana sini dengan tarifku yang tadinya cuman diamplopi 50, akhirnya nambah jadi 500.000. Itu Vicky itu. Itu Vicky, bukan di luar sana itu nggak ada. Itu yang namanya Ustadz Vicky yang tidak menggunakan sirul asror. Yang tadinya amplopnya 500 menjadi 5 juta. Wah, yang tadinya tingkat RT menjadi tingkat nasional. Nggak perlu kerja, uangnya datang sendiri. Wah, anak bojo siji ra trimo, tambah deh sama Allah, ditambah. Sengaja ditambah istrinya, anaknya yang tadinya anaknya 1 jadi 5. Istrinya 1 menjadi 4. Lawang sekali manggung itu 5 juta. Memang cari uang di agama itu enak Bu. Belum kalau ada orang datang minta air, minta didoain, minta diruqyah,
Asal aku ngomong itu ada yang harus dikeluarkan itu dari kepala itu. Ya memang ada yang dikeluarkan. Berupa apa? Kebodohan. Gampang. Tinggal ngomong itu ada yang ganggu. Kalau ingin bersih, silahkan maharnya 10 juta. Boleh putih. Aduh, inilah orang-orang yang membodohi umat. Terus gelem-gelem edei umatnya mau dibodohi. Ayah mau jadi korban ayah. Jenuh ya wis. Rasakno deh. Orang Tembong Bu, orang Tembong sekarang itu kapok ngaji ke saya. Karena tadinya saya itu dikira sakti. Awalnya tak turutin, lama-lama kok saya dikira sakti. Akhirnya tak marahin. Minta air sembuh. Ketika saya datang aja sudah sembuh. Lah, ini bahaya, lama-lama aku dianggap sebagai Tuhan. Tanya orang Tembong sana, tak marahin, akhirnya nggak pernah mau ngaji lagi. Tak marahnya gimana? Oke, kalau memang itu proses aku layani dulu. Tapi tolong besok lagi jangan gitu. Langsung aja dirimu nyambaten Gusti Allah. Fikine langka, nggak bisa apa. Nek masih nyambat aku berarti aku itu Tuhan. Berarti engkau lama-lama lupa Allahnya, menganggap Allah itu berperantara. Ya. Bu, nek jenengan ke Pak Kepala Desa kan lewat RT nggih. Bar RT kadus ya. Itu syariat. Pemahaman orang syariat seperti itu. Kalau berdoa ya minta berkah kiai ameh disampaikan. Salah enggak salah syariat. Bagi jenengan yang sudah dipahamkan Allah, ingat Allah tidak berperantara dan tidak membutuhkan bantuan siapa. Karena apa? Aku lebih dekat dari ulat lehermu, kata Allah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajahku Allah. Aku huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Aku di dalam batin dan di luar batin. Wes kurang jelas apa aku Allah? Kok masih engkau meragukan? Bahkan aku mengatakan jika engkau berdoa, ud'uni astajib, pasti dikabul. Cuman karena apa? Iman kita yang rusak menjadikan kita ragu terhadap Gusti Allah. Paham Ibu nggih? Paham nggih? Wis percaya. Nek jenengan masih membutuhkan perantara makhluk, elingo dulur, sing jenenge makhluk itu ora bisa apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Mohon maaf, dirinya sendiri enggak bisa menolong dirinya sendiri. Wayai mati ora? Mati. Sesakti apapun. Orang sakti apapun zaman dulu, ada yang masih hidup sampai sekarang? Ada? Nggak ada. Mati. Berarti dirinya tidak bisa menolong diri. Yang masih hidup siapa? Yang selalu hidup siapa? Wallah. Tidak pernah mati, tidak pernah dilahirkan, tidak membutuhkan apapun karena dialah maha segala sesuatu. Nah itu istidrat. Istidrat artinya panglulunge Gusti Allah. Nek jenengan ibadah, nek ora sadar itu diberi dan digerakkan oleh Allah, ngibadah jenengan menjadi penglulune Gusti Allah. Hajinya yang tadinya cuma sekali tidak puas, ditambah sama Allah menjadi 50 kali. Ada haji 50 kali? Enggak ada ya. Terlalu hebatnya. Semakin dia ngibadah, justru Allahnya semakin jauh. Karena apa? Dia ditutupi oleh Allah dengan ibadahnya. Karena apa?
dia terus-terus mengaku ibadah itu karena kemampuan dari dirinya. Ketika Allah memberikan kenikmatan berupa kenikmatan dunia yang wujudnya harta, pangkat, jabatan, tahta, semakin dia mengakui harta itu miliknya, semakin dia jauh dari Gusti Allah. Kuncinya ya wes, anggapan aja harta itu milik Gusti Allah. Di antara macam istidad ialah tiada pengertian seseorang yang buruk budi pekertinya baik kepada Allah maupun kepada lainnya, di mana pada saat itu dia sedang dalam keadaan beruntung, sehingga tiada pengertiannya itu menyebabkan dia berkata, seandainya apa yang saya lakukan selama ini merupakan kemaksiatan atau dosa, niscaya Allah akan menghentikan bantuannya dan pasti saya akan dijauhkan daripadanya. Ucapan seperti ini merupakan suatu kebodohan karena sebenarnya Allah telah memutuskan atau mengurangi keberuntungannya. Namun dia tidak merasa, sehingga akhirnya pada suatu saat secara tiba-tiba dia akan terhempas dari kehinaan. Buruknya budi pekerti hati kepada Allah itu merupakan cerminan dia sedang diberikan istidrat oleh Gusti Allah. Kok ada orang yang susah diajak mencari ilmu, kok ada orang yang susah menerima ilmu, kok ada orang susah diajak menuju kemurnian tauhid. Meskipun ibadahnya sundul langit, hartanya seluas langit dan bumi, itu merupakan istidrat pengelulunya Gusti Allah. Apa wujudnya? Seolah-olah amalku banyak, ternyata di akhirat ketika ditimbang zong. Kata Allah gimana? Karena ibadahmu sudah dipanen ketika di dunia, wujudnya apa? Ngarep-ngarep harta dunia, ngarep-ngarep pujiane makhluk. Yes, itu. Maka ibu, keburukan budi pekerti kepada Allah itu misalnya menentang kepadanya, berlaku maksiat dengan melanggar hukum-hukumnya, dan menjalankan berbagai macam dosa dan lain-lain. Ada kalanya keburukan budi pekerti itu menjadi itu kepada gurunya, misalkan menentang gurunya, tidak mau menerima petunjuknya, suka membantah dan lain-lain itu. Jika ada orang itu yang suka membantah, tidak mau diberikan nasihat, tidak mau menerima nasihat, bah itu suami kita, bah itu diri kita, itu tanda hatinya sedang ditutup. Itu tanda dirinya sedang diberikan istidrat oleh Allah. Melalui apa? Dirinya sudah merasa memiliki ilmu. Maka ibu-ibu, ketahuilah ada tiga tanda orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah mudah mengerjakan amal kebaikan padahal dia tidak mempunyai niat dan bahkan bukan tujuannya. Yang kedua, berusaha melakukan maksiat namun selalu terhindar daripadanya. Yang ketiga, baginya selalu terbuka hajat dan kebutuhannya kepada Allah. Di antara tanda-tanda orang yang dihinakan oleh Allah ada tiga: berat dan sukar menjalankan ibadah padahal dia sudah berusaha sungguh-sungguh. Yang kedua, mudah menjerumus ke dalam maksiat. Yang ketiga, tertutup pintu hajatnya kepada Allah. Demikianlah tanda-tanda orang yang mendapat taufik dan orang yang dihinakan oleh Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup pada kajian kesempatan yang sore ini, ayo perilaku hati orang-orang yang makrifat ketika diberikan taat
hatinya tidak menjadikan sombong, diberikan nikmat tidak menjadikan dia terlalu bahagia, ya biasa saja. Nerima uang banyak ya biasa saja, nerima uang dikit ya biasa saja, tidak mempengaruhi istiqomah hatinya untuk selalu nyawang Gusti Allah. Itu Bu, itu akan terjadi manakala kita selalu menggelorakan al-dzikru bisyiril asrar, zikir sadar di dalam setiap keluar masuk nafas, di dalam setiap pergerakan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita rasakan, di situ ada wujudnya Gusti Allah. Itu kira-kira selama ini sudah prakteknya sering banyak lalainya apa banyak ingatnya? Sudah mulai banyak ingatnya Mas daripada lalainya. Alhamdulillah. Saatik. Mas, tadi aku tiba-tiba marah-marah ke suami, tapi habis itu segera sadar kok gitu. Nah, kayak dulu itu aku marah-marah, habis itu ya biasa, terus marah-marah lagi. Kalau sekarang enggak Mas, marah-marah, habis itu enggak nyampe 3 menit, enggak nyampe 30 menit, hatiku lekas sadar minta maaf. Wes ngono. Wes, engges ya. Engges. Marah-marah ngambek ke suami, dongkol, enek, sewot, yang dulunya sampai 3 hari 3 jam, sekarang 3 detik aja cepet engges. Alhamdulillah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim